Shalom, Ibu Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang foto diri mempunyai makna yang bermacam-macam. Foto bisa menjadi sebagai kenangan. Ketika kita menyimpan foto seseorang yang tidak bersama dengan kita, mungkin dalam kurun waktu yang panjang, kita masih teringat, kita masih terkenang. Kenapa? Karena ada foto yang kita miliki yang dapat kita lihat. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian pula foto mempunyai pengertian, yaitu sebagai pengganti kehadiran orang. Mungkin orang tua bagi anak-anak, ataupun orang anak-anak bagi orang tua yang telah meninggalkannya. Tetapi melalui foto itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan kehadirannya itu masih nyata, semangatnya masih ada, petuah-petuahnya masih dirasakan, nasihat-nasihatnya pun masih membara dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Ketika melihat foto orang yang dikasihnya, mungkin orang tuanya yang sudah pergi meninggalkannya, tetapi foto itu bisa menjadi pengganti kehadiran orang tuanya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan dalam ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sekali lagi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk wujud daripada kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seperti orang yang ditinggalkan kedua orang tuanya sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Bagian yang pertama, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan buat orang-orang percaya. Bagian yang pertama, bagaimana dikatakan dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ibu bapak, ayat ini diulangi dalam ayat yang ke-21 demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa artinya? Artinya adalah bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengenal Yesus secara dalam, ia akan memiliki Roh Kudus, ia akan didiami Roh Kudus, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Kata mengasihi ini dibukti nyatakan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menuruti akan setiap firman-firman Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini menjadi satu syarat bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus, didiami Roh Kudus, yaitu orang yang sungguh percaya. Percaya ini dibuktikan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi dengan cara apa? Menuruti firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini diulang-ulang dalam firman Tuhan, khususnya dalam pasal 14 Yohanes ini, yaitu barang siapa yang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kasihnya itu nyata bukan hanya di dalam mulut saja, tetapi kasihnya nyata di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah situasi keadaan yang saat-saat ini. Bagaimana kita masih merasakan kesedihan, kita masih merasakan banyak hal belum bisa berjalan sebagaimana mestinya oleh karena pandemi corona. Justru disitulah kita dilihat oleh Tuhan kita sejauh mana kasih kita nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagian yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong. Roh Kudus itu sebagai penolong. Perhatikan dalam ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan tugas penolong ini adalah supaya ia, penolong ini, yaitu Roh Kudus itu, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia selalu ada buat kita selama-lamanya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sungguh telah mendiami ke dalam hidup kita. Dalam ayat 17 bagian yang terakhir dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik ibu bapak, bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu, yaitu kamu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong kita. Menarik sebetulnya kata penolong ini adalah bagaimana seseorang yang dipanggil, yang melakukan tugasnya, yang menguatkan kita dikala kita sedang dalam kelemah, menghibur kita dikala kita dalam kesusahan, dan menguatkan kita, memberikan semangat buat kita semua dikala kita dalam keadaan yang perlu diangkat oleh karena keterpurukan keadaan dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan yang berikutnya, Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Lalu fungsinya untuk apa toh roh kebenaran? Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran yang diam dalam hidup orang percaya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian Bapak Ibu. Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan sebagai fungsi atau peranan Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang diam dalam kehidupan kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu memimpin kita orang-orang percaya ke dalam sebuah kebenaran. Hari-hari ini Ibu Bapak, kita diuji dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai kesempatan. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran, atau kita sudah memungkiri kebenaran itu? Kita sudah larut dalam kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang sudah tinggal diam dalam hati kita. Yang pertama tadi, Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kehidupan kita yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus, roh kebenaran, memimpin kita dalam setiap kehidupan dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian berikutnya Ibu Bapak, Roh Kudus disebut penghibur. Dalam ayat yang ke-26 kembali kepada pasal 14 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 26 pasal 14 Yohanes. Tetapi penghibur, perhatikan, Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur yang peranannya adalah mengajar kehidupan kita, mengajarkan bagaimana kita bukan hanya mengatakan apa yang harus dikatakan, yaitu kebenaran-kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi mengajar supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang menarik, dalam pasal 16 Yohanes ayat 7 juga dikatakan tentang Roh Kudus sebagai penghibur. Demikian firman Tuhan, dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini adalah keberadaan bagaimana Tuhan Yesus. Tanggal 21 Mei nanti kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan tujuan Tuhan Yesus ke surga, satu di antaranya adalah karena rindu memberikan Roh Kudus, roh penghibur itu buat anak-anak Tuhan, buat umatnya, buat orang-orang percaya, supaya apa? Terus mengajari akan kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan Yesus telah berkata kepada orang percaya di sepanjang zaman, kepada kita saat ini sama ibu bapak, yaitu Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun cara fisik kita tidak bersama dengan Tuhan, tetapi melalui Roh Kudus-Nya yang dikirimkan, yang diberikan kepada kita, menjadi penolong, menjadi roh kebenaran, menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya ibu bapak tidak pernah lupa, dan kita harus terus menerus apa? Mengasihi dan menuruti segala perintah-perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita hidup sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu, dalam segala keadaan kita tetap semangat. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat di rumah masing-masing, dan kita percaya saatnya nanti kita dapat berbakti bersama-sama di dalam gereja secara sukacita bergembira bersama-sama. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.